ketua kita Habib Ali Hasan Al-Bar juga sekarang sedang berada di Mesir untuk menjajaki dengan mitra-mitra di Mesir untuk menyalurkan dalam bentuk lain. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan ada tahap ketiga yang sekarang sedang proses dipersiapkan, yaitu dengan TNI AL. Jadi TNI AL itu dengan komitmennya akan mengirimkan rumah sakit terapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Rahman Ahduri. Pada sesi kali ini kita akan membincang terkait dengan aksi kemanusiaan dan solidaritas NU Khair Lajisnu untuk Palestina. Nah, bersama saya sudah hadir Direktur Eksekutif NU Khair Lajisnu PBNU, Dr. Andas Kohari Khalil. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahman. Sehat Mas Kohari? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Gimana agenda PBNU? Sepertinya padat banget ini. Ya ya begitulah kita boleh dibilang padat ya enggak, dan memang itu kita lembaga produktif ya memang ya agenda rutin seperti biasa saja. Gitu, Mas. Mas Kohari, saya ingin mengkonfirmasi kaitannya dengan agenda-agenda NU Khair 2 pekan terakhir ya, yang mana turut serta mendukung bahkan terlibat di dalam aksi solidaritas penggalangan donasi untuk Palestina. Nah, tapi mungkin pertanyaan dasarnya adalah sejauh ini bagaimana komitmen PBNU terkait dengan kondisi yang ada di Palestina? Baik Mas Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahman. Terkait kapan Lajisnu atau NU Khair Lajisnu berperan aktif dalam proses penggalangan dana untuk kemanusiaan Palestina. Saya kira ini sesuai dengan perintah Ketua Umum PBNU bahwa PBNU dalam siarannya, dalam instruksinya bahwa bagaimana NU terus berperan aktif dalam program kemanusiaan di Palestina. Dan hal ini PBNU berikan amanah khusus kepada Lajisnu untuk melakukan penggalangan dana untuk kemanusiaan di Palestina. Jadi perintahnya PBNU jelas ke Lajisnu untuk melakukan mengkoordinasikan penggalangan dana untuk Palestina. Jadi apa yang dilakukan oleh Lajisnu dalam kurun waktu kira-kira 1 bulan terakhir ini itu memang menindaklanjuti apa yang sudah diperintahkan oleh Ketua Umum PBNU dalam ini Gus Yahya Khalil Stakuf. Siapa lembaga-lembaga apa kemudian siapa saja yang dilibatkan di dalam aksi kemanusiaan ini? Dalam rangka menindaklanjuti apa yang sudah diperintahkan oleh Ketua Umum PBNU dalam soal penggalangan dana untuk kemanusiaan Palestina, Lajisnu PBNU berkoordinasi dengan institusi baik itu internal maupun eksternal di PBNU. Internal di Lajisnu sendiri kita melakukan koordinasi dengan Lajisnu PC dan Lajisnu wilayah di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita melakukan koordinasi intensif dengan lembaga-lembaga dan Bandom di lingkungan PBNU untuk lebih memasifkan seruan dari Ketua Umum PBNU tersebut. Itu yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah dorongan atau peran serta dari semua pihak, mulai dari Suriah, Tanfidiyah dan juga di seluruh jajaran. Jadi tidak hanya di PBNU, di tingkat PBNU, tapi juga di wilayah dan juga cabang NU semua bergerak dan alhamdulillah ini masif, hampir seluruh Indonesia bergerak semua untuk melakukan penggalangan dana, dan sekarang masih berproses. Ada yang sudah menyampaikan hasil donasinya secara bertahap, ada yang belum gitu ya. Gitu. Berarti dikumpulkan oleh NU Khair Lajisnu, kemudian juga langsung dikumpulkan ke NU Khair Lajisnu pusat berarti ya. Ya, jadi prosesnya NU di semua tingkatan itu menggalang donasi itu melalui Lajisnu. Jadi misalkan Lajisnu cabang melakukan penggalangan donasi melalui Lajisnu
cabang setempat. Kemudian Lajisnu cabang nanti ada yang mengkoordinir, ada yang langsung diserahkan ke Lajisnu PBNU, ada yang melalui wilayah. Nah, tergantung apabila misalkan wilayah Lajisnu wilayahnya aktif, ya mungkin melalui Lajisnu wilayah. Tapi kalau tidak aktif, langsung diserahkan melalui Lajisnu PBNU. Oke. Mas, katanya Lajisnu sendiri kan sudah menyalurkan bantuan di tahap pertama ya. Berapa jumlah yang diberikan kemarin? Oke, makasih. Dalam proses penyaluran, tentu kita juga melihat hati-hati supaya tidak tidak salah sasaran, harus tepat sasaran. Karena itu dalam proses penyaluran itu kita sudah berapa tahap? Sudah 2 tahap. Tahap pertama kita melalui Kemenlu atau pemerintah RI, yang dulu dilepas oleh Presiden RI via Bandara Halim Perdana Kusuma, dan itu memang kuotanya sangat terbatas, mengingat pakai pesawat sehingga harus merata, las-las semua ikut serta, cuman dibatasi kuotanya. Ya, artinya ketika ingin ngasih lebih juga sebenarnya bisa ya? Bisa, karena memang kita udah siapkan ketika itu. Cuma memang kuotanya dibatasi sehingga kita gak bisa maksimal. Kita hanya mengirimkan selimut ketika itu yang jumlahnya 1 ton. 1 ton. 1 ton. Kalau dinilaikan berapa rupiah itu? Tidak banyak, itu hanya 120-an juta. Gak banyak. Nah, yang kedua, kita menyalurkan melalui mitra kita di Palestina, namanya AWC, ya. AWC itu singkatannya dari Ator Silwan Women Center. Ya, organisasi sosial di sana. Ya, organisasi di sana. Nah, ini alhamdulillah dengan melalui mitra kita yang memang sudah lama terjalin. Jadi tidak hanya saat ini, tapi juga sebelumnya kita sudah menjalin hubungan baik dengan AWC ini. Kita salurkan melalui AWC ini, kita coba yang sudah terjalin itu rupanya lumayan. Alhamdulillah kita bisa menyalurkan di tahap kedua itu sebesar 400 juta atau 500 juta ya. Tahap kedua itu ya? Tahap kedua, dan itu sudah kita tahu sendiri sudah disalurkan kepada langsung kepada masyarakat Palestina, pengungsi, dan pokoknya langsung ke penerima manfaat. Dan itu relawan-relawan AWC ini juga memakai atribut Lajisnu, mengedarkan. Ini sangat efektif dan kita akan lanjutkan untuk yang program dengan kemitraan lokal ini. Jadi ini sangat luar biasa dan dokumennya juga luar biasa bagus. Nah, ini akan kita tingkatkan nanti untuk selanjutnya. Jadi kita sudah mulai komunikasi lagi untuk tahap ketiga untuk dengan AWC ini. Gitu. Dan juga kita juga tidak hanya dengan AWC, ketua kita Habib Ali Hasan Albar juga sekarang sedang berada di Mesir untuk menjajaki dengan mitra-mitra di Mesir untuk menyalurkan dalam bentuk lain. Nah, kalau ini kan lebih banyak ke yang konsumtif, seperti makanan siap saji, air bersih, kemudian yang lain-lain, hygiene kit dan lain-lain. Jadi sifatnya yang agak konsumtif. Nah, nanti mungkin kita coba bantu seperti ambulan gitu ya. Nah, ini sedang dijajaki untuk bisa membantu proses itu. Jadi Ketua Lajisnu Habib Ali sedang berada di Mesir sekarang untuk melakukan diplomasi, negosiasi agar bisa bekerja sama dan mengirimkan bantuan begitu ya. Betul. Oke. Gimana informasi dari Pak Ketua Lajisnu kondisi di Palestina sekarang? Beliau sekarang masih kondisi di Mesir, ya Mesir. Belum ke Palestina? Belum, masih mencoba mau masuk melalui Rafah. Jadi mungkin tidak bisa masuk ke Rafah, tidak masuk ke Palestina, tapi ingin mencoba di Rafahnya. Gitu. Jadi lihat kondisi di sana dan menjajaki berapa presi kalau beli ambulan di Mesir gitu ya. Jadi itu sedang dijajaki atau yang lain-lainnya yang kemungkinan yang diperlukan oleh masyarakat Gaza atau kita Gaza dan yang mungkin kan kita bisa salurkan melalui yang kita bantu atau kita sediakan yang mungkin kan bisa disalurkan. Jangan sampai kita beli tapi tidak bisa disalurkan. Kan, gitu. Mas Kohari,
tadi kan disebutkan ya bantuan tahap pertama itu sekitar 150 juta, kemudian bantuan ke tahap kedua 400 juta. Nah, Tapi ada bantuan yang ketiga ada. oh iya yang Nah. iya. Tapi makanya saya pengen nanya. Tapi ngomong-ngomong memang sudah terkumpul berapa nih dari hasil penggalangan donasi itu? Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan ada tahap ketiga yang sekarang sedang proses, Dipersiapkan. yaitu dengan TNI AL. Jadi Angkatan TNI Laut. AL itu sesuai dengan komitmennya akan mengirimkan rumah sakit terapung, rumah sakit terapung oke. dan juga logistik. Nah, rumah sakitnya ini sudah dicat putih, ya, cuman yang untuk logistiknya ini belum dicat putih. Nah, ini karena harus dicat putih sehingga ada proses pengecatan untuk logistik, sehingga kapal itu harus dari Jakarta dibawa ke Surabaya dulu dicat putih, baru nanti membawa logistik juga dari Surabaya, terus kemudian mampir ke Jakarta, baru langsung ke sana. Itu kita sudah ditawarkan dari TNI AL untuk bisa bareng-bareng membawa logistik untuk disampaikan ke Palestina. Jadi kita sudah sediakan berupa selimut, kemudian matras tempat tidur, dan juga tenda darurat. Jadi sekitar 1 M untuk itu kita udah untuk siapkan nilainya segitu. Jadi sekitar 10 ton. 10 ton bantuan itu ya. Ya artinya bantuan terus berlanjut ya Jadi untuk kita terus Palestina. cari solusi bagaimana penyaluran ini segera kita salurkan dengan menggandeng mitra-mitra kita baik melalui pemerintah Indonesia maupun dengan mitra-mitra kita di sana. Jadi terus kita berupaya terus. Berarti 1 M itu dikumpulkan dalam waktu berapa bulan? Oh ya, kita sebenarnya untuk pengumpulan saat ini sudah hampir 8M ya. Oh 8M Udah 8M. ya, Jadi alhamdulillah. udah 8M dari pengumpulan baik itu donasi dari internal maupun eksternal. Alhamdulillah sambutannya luar biasa. Baik dari internal maupun eksternal NU, dari luar kalangan dan las juga banyak yang menitipkan melalui kita. Setelah kita memang benar-benar kita sampaikan kepada tepat sasaran. Gitu. Oke, jadi 8 miliar secara bertahap nanti akan disalurkan dengan mitra-mitra tadi yang disebutkan Mas Kohari ya. Betul. Oke, Mas Kohari. Kalau cara NU Care Lajisnu sendiri menggait atau menggalang donasinya seperti apa? Apakah door to door atau memang Dermawan sendiri datang langsung ke PBNU atau ke NU di daerah? Ya, ada 2 mekanisme. Ada yang memang melalui transfer melalui rekening kita. Itu yang sifatnya biasanya perorangan, dan juga perusahaan. Itu biasanya melalui website kita. Tidak datang, ada yang datang langsung dan berbagai cara. Ada yang datang langsung ke kantor. Ada yang melalui langsung transfer ke rekening, ada yang macam-macam melalui website platform kita, dan ada juga yang melalui penggalangan yang dilakukan oleh Lajisnu cabang dan wilayah. Ada juga yang dilakukan oleh yayasan-yayasan majelis taklim maupun sekolah-sekolah yang melakukan penggalangan melalui anak murid atau siswa-siswa. Itu luar biasa. Jadi dikumpulkan dulu di yayasan pendidikan, kemudian disampaikan ke kita. Nah, kita memiliki SOP untuk penerimaan donasi tersebut. Yang pertama kita berikan kwitansi, yang kedua mock up, yang ketiga juga semacam kita berikan piagam penghargaan gitu ya. Dan bagi perusahaan yang menyalurkan zakat melalui Lajisnu, itu juga kita kasih tanda keringanan untuk pajak. Jadi itu ada surat khusus untuk bisa meringankan pajak. Gitu Oke. Tapi secara jumlah, maaf ya, paling banyak yang datang langsung apa lewat rekening? Macam-macam. Jadi ada juga secara perorangan zakat untuk Palestina ada yang 500 juta gitu ya. Itu ada juga, ada yang variatif yang banyak, berarti ya. Yang banyak malah dari langsung rekening, dan juga yang dikoordinir oleh Lajisnu cabang dan wilayah tadi. Sedangkan Jawa Timur sendiri terkumpul 2,6 M gitu ya. Jadi kemudian Jawa Tengah inilah diproses, kemudian yang lain juga sedang proses. Jadi macam-macam, ada yang perorangan, ada yang korporat, ada yang lembaga, dan
macam-macam itu. Oke, berarti Mas Kohari mau bilang bahwa antusiasme masyarakat di Indonesia kaitannya dengan penggalangan untuk Palestina ini cukup tinggi ya? Cukup tinggi alhamdulillah. Jadi ini luar biasa, saya menilai antusiasme masyarakat Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan di Palestina ini luar biasa, dan memang kita melihat sendiri bahwa peristiwa di Gaza ini adalah tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak terjadi, dan ini seperti proses terus menerus, makanya karena itu PBNU mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza Palestina ini. Sehingga yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan, kira-kira begitu. Dimulai dari hal terkecil. Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu, ya saya yakin Lajisnu lebih duluan dapat informasi soal kondisi di sana di Palestina. Apa informasi terbaru yang didapatkan Lajisnu kaitannya dengan kondisi di Palestina sekarang? Ya, artinya sekarang masih proses berlangsung penyerangan oleh Israel terhadap mungkin dalihnya terhadap Hamas, tapi memang yang jadi korban adalah masyarakat sipil. Dan itu sampai saat ini sudah jumlahnya luar biasa, 13.000 lebih, dan 4.000-nya itu sekitar anak-anak. Nah, ini yang tragedi kemanusiaan yang luar biasa, dan mari kita semua ulurkan tangan untuk itu, membantu yang tidak berdosa tadi. Saya kira ini menurut saya dan juga sudah disampaikan oleh PBNU, bagaimana ada solusi. Bagaimanapun harus dihentikan tragedi ini, harus disudahi, dan pemerintah Indonesia juga sudah terus menyerukan itu untuk bagaimana ini dilakukan gencatan senjata dan bagaimana bantuan kemanusiaan ini bisa masuk secara lancar ke Gaza. Karena memang bantuan ke Gaza ini juga agak susah, masih agak sulit gitu ya. Jadi tantangannya itu ya masih sulit masuk ke wilayah. Iya, betul. Makanya ini kita pakai strategi melalui mitra-mitra kita yang di Yerusalem. Ya, seperti tadi AWC itu kan memang domisili di Yerusalem. Jadi bisa langsung masuk ke jantung. Jadi kita prosesnya kita transfer dulu ke mitra kita tadi, kemudian dibelikan di situ. Oke. Itu lebih gampang ya? Lebih gampang. Jadi kita lebih gampang bisa masuk ke sana. Jadi daripada kita bawa lewat darat itu lebih sulit. Lebih sulit. Gitu, ya. Tantangannya selain susah masuk ke jalur Gaza itu, apalagi yang dihadapi oleh NUKER Lajisnu kaitannya dengan penyaluran bantuan? Ya, karena memang semua jalur itu dibatasi oleh Israel. Jadi belum bisa sepenuhnya dibuka, sehingga ya tidak bebas. Kita juga gini, ketika kita menyalurkan melalui mitra kita pemerintah, kita juga nggak tahu ini bantuan kita ini masuk sampai di mana. Itu kita tidak update. Tidak ada update dari situ. Jadi dokumentasinya bagaimana ini nggak ada update, itu kesulitan kita. Ya, begitu juga kita nggak tahu nanti dengan TNI apakah bisa sampai prosesnya itu sampai ke penerima manfaat. Iya. Itu yang, nah kalau kita melalui AWC itu kan kita tahu langsung dibagikan ke seluruh penjuru, relawannya masuk pakai bawa itu kan jelas itu. Nah, itu yang membuat kita juga bertanggung jawab kepada donatur, sehingga itu lebih percaya dengan proses seperti itu. Gitu, Kenapa tidak ke AWC langsung semuanya? Ya, kita juga hargai karena kita juga diminta untuk ikut serta dalam proses dengan pemerintah RI, kita menghargai bersama-sama saya kira itu. Cuma kelemahannya tadi kita tidak mendapat dokumentasi yang cukup untuk proses penyaluran sampai ke penerima manfaat. Iya. Gitu ya. Jadi karena kan lewat darat itu ya. Lewat udara dan lewat darat, kemudian ya nanti kumpul di mana kemudian sampai ke ini yang kita belum. Iya. Mungkin itu salah satu kelemahannya ya, yang harus kita perbaiki. Gitu. Oke. Mas Direktur, ini kan target katanya NUKER ini 10 miliar. Ya. Sementara sekarang kan udah ada 8 miliar. Berarti kan ini tinggal 2 miliar lagi kan mengumpulkan. Ya. Nah, gimana tanggapannya terkait dengan ini? Ya. Menyangka nggak dengan secepat ini terkumpul 8 miliar gitu? Ya, kita tadinya gini, yang tidak menyangka itu bahwa ini
terkumpul melalui proses Digital transfer. bukan proses perorangan, perorangan dan lembaga. Tadinya kita targetkan juga lembaga-lembaga pemerintah itu seperti BUMN itu ikut serta. Rupanya kan sasaran kita di sini tidak tercapai. Malah yang di luar itu, di luar ekspektasi kita, yang pengumpulan melalui lembaga-lembaga kita di internal dan juga mungkin perorangan dan sebagainya itu malah luar biasa, gitu ya. Jadi yang tadinya kita target BUMN dan sebagainya itu malah tidak tercapai di situ. Iya. Gitu Mas. Tapi dengan target 10M tadi ya, berarti kan ada 2M yang sekarang digalakan agar mencapai pada 10M tadi. Optimis nggak itu akan melampaui target? Saya kira saya sangat optimis kalau itu terjadi. Karena sekarang ini dengan 8M itu kan belum semuanya disetorkan. Sekarang masih proses di cabang dan wilayah. Kalau ini prosesnya melalui yang sudah jelas melalui Lajisnu, PCNU, Lajisnu, PBNU. Ini sedang proses yang sudah setor secara kewilayahan itu baru Jawa Timur. Jadi Jawa Timur, kemudian yang lain-lain belum disetorkan ke kita. Jadi artinya dengan target itu saya kira sangat yakin terlampaui. Ya, artinya proses penggalangan masih dilakukan dan sekarang anggaran hasil-hasil pengumpulan juga masih dihitung ya. Dan kita juga tidak batasi Mas Rahman. Jadi tidak kita batasi ini sampai kapan karena memang kita melihat dinamika di Gaza sendiri masih terus tidak tahu sampai kapan. Dan ini kita ada program Gaza yang sekarang ini yang diperlukan ya sifatnya mungkin konsumtif atau apa yang sifatnya mendesak seperti selimut. Nanti pasca itu juga nanti ada program lagi misalkan untuk bagi disabilitas nanti kita kirim. Jadi banyak program nanti setelah mungkin kalau memang perang ini sudah selesai. Nah itu kan kita recovery. Jadi program recovery itu macam-macam. Pemulihan baik nanti terkait dengan personal individu dari yang kena korban, misalkan terjadi cacat, dan itu harus kita bantu, misalkan kursi roda atau egrang atau apa nanti kita bantu di situ. Atau yang lain-lainnya berupa recovery-nya mungkin tempat tidur nanti kita lihat, gitu Mas. Oke. Mas Direktur, tadi kan disampaikan PBNU sempat kesulitan dokumentasi penyaluran. Kenapa PBNU tidak berusaha atau mengirim relawan ke Palestina? Apakah sulit memang? Sekarang masih terkendala ya. Jujur untuk bisa masuk ke sana itu yang di dalam aja susah keluar. Artinya dari Kemenlu sendiri agak kesusahan untuk mengevakuasi dari. Saya kira ini sangat berisiko ketika kita memaksakan diri untuk masuk ke Gaza. Karena situasinya juga tidak menentu. Jadi lebih baik kita menggandeng relawan-relawan lokal atau mitra-mitra kita di lokal untuk menyalurkan bantuan. Saya kira di situ. Saya kira yang sudah terbukti efektif dengan AWC, jadi ini akan terus kita tingkatkan pemberian bantuan melalui mitra kita tersebut. Tapi kan beberapa kejadian di luar negeri itu, misalnya kayak di Rohingya itu, NU Lajisnu pernah ngirim relawan ke sana ya? Ya pernah, kita juga ke Rohingya udah pernah. Cuma memang kalau yang Palestina ini berisikonya tinggi resikonya tinggi. Iya, betul. Kita memang akses ke sana kan masih dibatasi. Ke Gaza sendiri masih dibatasi. Karena itu kita menggandeng dengan mitra-mitra kita seperti Kemenlu dan TNI AL. Lebih efektif ya. Iya. Nah, Mas Direktur satu hal lagi yang mungkin bisa dijawab oleh Mas Direktur. Kaitannya dengan kebutuhan di sana sebenarnya yang paling banyak dibutuhkan apa sih sekarang? Oh ya, kalau soal kebutuhan saya kira namanya dalam kondisi perang begitu, ya tentu baik itu yang sifatnya konsumtif maupun yang sifatnya kebutuhan yang kebutuhan sehari-hari ya seperti sandang pangan segala macam ya. Sandang pangan yang utamanya ya kita tahu karena listrik juga tidak ada, ya itu kan tentunya juga membutuhkan hal yang lain terkait dengan itu. Misalkan pasti
selimut itu. Karena musim dingin di sana. Sekarang lagi musim dingin jadi selimut itu pasti. Kemudian juga tempat tidur karena rumah-rumah juga hancur. Nah itu di pengungsian saya kira perlu tempat tidur gitu ya. Nah itu kita siapkan. Kemudian juga tenda. Ya, tenda darurat itu kita juga kirimkan. Nah itu jadi itu untuk sandangnya. Ya, itu sandangnya. Untuk pangannya ya perlu. Tadi yang kita kirimkan melalui AWC itu tadi makanan siap saji. Kemudian juga keperluan air bersih kan gitu ya. Kemudian juga mungkin genset juga kita juga akan kirimkan gitu. Karena di sana listrik juga terbatas, jadi tidak semua daerah atau semua area di Gaza sana nyala semua. Gitu. Oke, Mas Direktur, sebagai orang yang berada di lembaga kemanusiaan, lembaga filantropi, apa yang Anda rasakan melihat kondisi Palestina sekarang? Yang porak-poranda karena serangan senjata. Iya, saya kira kita cukup prihatin sebagai penggerak filantropi. Saya kira cukup prihatin dengan kejadian yang terjadi di Palestina dan ini cukup saya kira harus ada win-win solution supaya ini tidak terus berkepanjangan. Nah, karena yang jadi korban adalah masyarakat sipil dan anak-anak yang tidak berdosa. Nah, pemerintah Indonesia sudah menawarkan two state atau dua negara. Terlepas dari sejarah kelam sebelumnya bahwa saling klaim, misalkan Israel juga ini merupakan tanah harapan gitu ya, tanah pengharapan. Kemudian juga Palestina dianggap bahwa ini tanah sendiri. Nah, itu terlepas dari itu, monggo sekarang ini menurut saya solusinya dan juga saya kira semua pihak ya artinya kita realistis saja. Two state itu dua negara yang saling berdampingan secara damai gitu ya, dengan teritori yang sudah ada sekarang gitu ya. Jadi itu saya kira salah satu solusi untuk menghentikan pertikaian ini gitu ya. Jadi yaudah yang ada aja sekarang, misalkan Palestina sekarang ada di jalur Gaza dan tepi barat gitu. Dan wilayahnya mana yaudah itu disepakati aja. Nah itu kalau itu disepakati tanpa melihat sejarah sebelumnya seperti apa. Saya kira tidak ada ini, diakui semua, diakui PBB gitu ya. Saya kira itu salah satu solusi yang realistis saat ini. Gitu. Ya, dibanding dengan supaya bertele-tele ini saling nggak akan selesai. Iya. Nggak akan selesai. Oke, gitu. Mas Direktur, mungkin silahkan ke pemirsa, ke masyarakat, apabila orang mau bersedekah, berdonasi untuk Palestina. Kemana, kemudian melalui apa, silakan Mas. Kameranya di sini. Makasih Mas Rahman. Terima kasih. Sekali lagi kita sampaikan kepada para muzaki, para donatur yang telah menyumbangkan donasinya melalui Lajisnu PBNU. Mudah-mudahan kami memegang teguh amanah yang diberikan melalui Lajisnu dan insya Allah akan kita salurkan melalui mitra-mitra kita untuk bisa tepat sasaran di saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Nah kalau Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menyalurkan donasinya bisa melalui rekening kita tercatat di bawah ini. Monggo nanti bisa disalurkan ke sini. Insya Allah semua donasi yang diberikan melalui Lajisnu akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Demikian pemirsa Suara NU, perbincangan kami dengan Mas Kohari Kohalil. Disampaikan banyak oleh beliau bahwa PBNU melalui NU Care Lajisnu menggalang donasi sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Palestina yang menjadi korban perang antara Israel dengan kelompok Hamas, dan mudah-mudahan NU Care Lajisnu diberikan kekuatan, kesehatan agar terus bisa menggalang sebanyak-banyaknya donasi untuk Palestina. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.